Oke. Eh, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya coba ukur kadar gula darah saya di klinik kampus dan ternyata kadar gula darah saya turun loh. Udah seminggu ini saya minum obat penurun kadar gula darah. Terus saya juga nggak makan atau minum yang manis-manis lagi. Awalnya kadar gula darah saya sekitar 350. Terus kemarin pas diukur kadar gula darahnya turun jadi 187. Dokternya bilang ke saya untuk terus jaga pola makan dan jangan lengah. Soalnya kadar gula darahnya turun karena saya minum obat. Sekarang saya masih rutin minum obat untuk gula darah. Doain saya ya. Terus kemarin ada banyak kegiatan mahasiswa lagi di kampus saya. Pertama ada acara pameran poster mahasiswa dan lomba cosplay. Mahasiswa buat poster sebagai tugas kuliah. Ada poster tentang pelajaran bahasa Jepang juga loh. Terus ada lomba cosplay juga. Masa promosi lomba ini kurang lama, jadi pesertanya nggak banyak. Tapi seru banget. Terus 2 hari berikutnya tiba-tiba muncul panggung di tengah kampus. Kegiatan ini diadain karena mahasiswa udah selesai ujian. Walaupun ada hujan sedikit, tapi acaranya tetap jalan. Musik yang dimainin itu musik rock, punk, dan ada juga musik dangdut loh. Kemarin hari Sabtu saya antar Najmah ke stasiun Pasar Senen. Di Indonesia hari Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 27, 28, dan 29 Januari itu hari libur. Tanggal 27 Januari itu hari libur untuk agama Islam. Terus tanggal 28 dan 29 Januarinya itu libur hari raya Imlek. Najmah mau naik gunung sama temennya. Nama gunungnya adalah Gunung Papandayan. Gunung ini ada di daerah Garut. Dari Jakarta Najmah naik kereta sampai Garut. Terus dari stasiun Garut dia bakal naik bis sampai ke kaki Gunung Papandayan. Gunung ini lumayan terkenal karena karena pemandangannya indah dan cocok untuk pendaki pemula. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang tadi saya ceritain, kalau di Indonesia hari Senin, Selasa, dan Rabu di tanggal 27, 28, dan 29 Januari kemarin itu hari libur. Kalau hari Seninnya itu hari libur agama Islam. Terus hari Selasa dan Rabunya libur hari raya Imlek. Hari raya Imlek itu adalah tahun barunya masyarakat keturunan Tionghoa. Dulu perayaan hari raya Imlek ini pernah dilarang dilakuin di Indonesia loh. Perayaan hari raya Imlek dilarang oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1967 sampai sekitar tahun 2000. Itu waktu zamannya Presiden Soeharto ya. Selama itu perayaan hari raya Imlek dilakuin secara tertutup di dalam lingkungan keluarga aja. Nah, tapi di tahun 2000 Presiden keempat Indonesia yaitu Bapak Abdurrahman Wahid cabut larangan itu dan akhirnya masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia bisa bebas rayain hari raya Imlek lagi. Terus hari raya Imlek ini dijadiin hari libur pas pemerintahan presiden kelima yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau nggak salah hari raya Imlek itu jadi hari libur di tahun 2003 ya. Dari waktu itu Imlek jadi momen yang dirayain dengan meriah di macam-macam daerah di Indonesia. Perayaan Imlek di Indonesia mungkin jadi perayaan yang unik karena ada percampuran dengan budaya lokal Indonesia. Nah, di video kali ini saya bakal ngomongin mengenai perayaan Imlek di Indonesia ya. Kalau udah deket dengan Hari Raya Imlek, hal yang paling sering muncul di berita adalah kue keranjang atau dodol Cina. Waktu kecil saya suka banget makanan ini. Rasanya manis dan teksturnya kenyal. Kalau di Jepang mungkin sama dengan yokang ya. Bentuknya lingkaran seperti ini, terus beratnya kira-kira 500 gram. Ada juga sih yang 1 kilogram, tapi saya belum pernah lihat. Harga satu kue keranjang itu rata-rata antara 10.000 sampai 20 ribuan. Dulu waktu kecil saya suka banget kue ini. Tapi sekarang udah nggak bisa makan lagi ya, soalnya ini manis banget. Jadi
nggak bagus untuk kadar gula darah saya. Bahan dasar dari kue keranjang ini adalah tepung ketan dan gula. Kalau zaman dulu cuma ada satu rasa aja, tapi kalau sekarang ada macam-macam rasa. Selain yang original, ada juga rasa pandan atau coklat. Sebenarnya perayaan Hari Raya Imlek itu hampir sama kayak lebarannya orang Islam. Pas mau Hari Raya Imlek, banyak orang yang mudik, terus ada tradisi kasih angpau juga. Angpau ini sama kayak salam tempel kalau pas lebaran, atau otoshidama pas perayaan tahun baru di Jepang. Angpau ini katanya dikasih dari orang yang udah nikah ke orang yang belum nikah. Hampir sama kayak pas lebaran ya. Tapi kalau lebaran biasanya orang yang belum nikah tapi udah punya pemasukan juga bisa kasih uang ke anak-anak atau ke orang yang belum kerja. Tradisi yang lain adalah pertunjukan barongsai atau liong. Barongsai itu ngegambarin singa, terus kalau liong itu ngegambarin naga. Dalam budaya Tionghoa, singa itu dianggap sebagai penjaga yang bisa usir roh jahat. Terus kalau naga jadi lambang kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran. Di Indonesia, tarian barongsai dan liong nggak cuma ditampilin di kelenteng, tapi juga di macam-macam tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perumahan, atau di dalam parade budaya. Tarian ini diiringi dengan musik tradisional yang pakai alat seperti drum, simbal, dan gong. Kemarin di mall dekat rumah saya juga ada pertunjukan barongsai dan liong loh. Mall ini biasanya sepi, tapi pas kemarin rame banget. Orang yang nonton itu bukan cuma orang keturunan Tionghoa aja, tapi orang Indonesia dari suku lain juga nonton. Itu tandanya semua orang Indonesia suka dengan perayaan Hari Raya Imlek ya. Oke, terakhir saya mau ngomongin tentang makanan yang namanya lontong cap gomeh. Cap gomeh itu adalah hari ke-15 di tahun baru Imlek. Nah, lontong cap gomeh itu adalah makanan khas yang disajiin di hari itu. Tampilan dan rasanya sih kurang lebih sama dengan lontong sayur. Katanya makanan ini adalah makanan hasil percampuran budaya Tionghoa dengan budaya Jawa. Nanti kalian coba ya. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。